Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan praktek kita, yaitu mengenai inverter. Nah, inverter yang akan kita praktekkan di sini adalah inverter square wave with voltage cancellation. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempraktekkan mengenai DC-DC converter menggunakan rangkaian bridge. Nah, untuk inverter yang akan kita praktekkan di sini, rangkaiannya sama seperti DC-DC converter tadi, hanya saja di sini kita harus melakukan perubahan program. Kemudian juga kita menggunakan komponen lain, yaitu transformator. Oke, jadi rangkaian yang akan kita gunakan adalah rangkaian bridge ya. Di sini nanti komponennya kita akan menggunakan MOSFET. Nah, untuk inverter sendiri ada beberapa jenis ya, ada square wave. Square wave ini artinya gelombang keluarannya itu merupakan gelombang kotak. Kemudian square wave with voltage cancellation. Kemudian ada juga inverter yang dikendalikan dengan SPWM atau sinusoidal pulse width modulation bipolar. Juga ada yang dikendalikan dengan SPWM unipolar. Nah, tentunya inverter yang baik adalah inverter yang menghasilkan kualitas tegangan atau yang memiliki THD paling kecil. Nah, dari keempat jenis inverter ini, kualitas tegangan yang paling baik itu diberikan jika inverternya dikendalikan dengan metode SPWM atau sinusoidal pulse width modulation. Jadi yang paling baik kualitas tegangannya adalah SPWM unipolar. Tetapi jika kita menggunakan SPWM unipolar, maka rangkaian kita perlu dilengkapi dengan filter. Jadi pada SPWM bipolar atau unipolar, harmonik-harmonik lain selain harmonik dasar itu akan muncul pada frekuensi-frekuensi tinggi, sehingga akan mudah difilter dengan menggunakan filter LC. Beda halnya dengan inverter square wave atau square wave with voltage cancellation. Ini harmoniknya, komponen-komponen harmoniknya itu muncul pada harmonik-harmonik yang nilainya relatif kecil, jadi agak sulit difilter. Nah, yang akan kita praktekkan di sini adalah square wave with voltage cancellation. Bentuk tegangannya itu diperlihatkan pada gambar ini. Jadi jika kita perhatikan di sini ada bagian yang nilai tegangannya sama dengan 0 ya, yaitu sebesar sudut alfa. Nah, bagaimana cara mendapatkan bentuk tegangan seperti ini? Nah, bisa kita peroleh dengan mengendalikan komponen yang kita gunakan dengan bentuk pulsa seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Ingat, di sini tentunya ada 4 pulsa yang dibutuhkan ya, tetapi bentuk tegangan antara titik A dengan B, dalam hal ini tegangan beban, itu dipengaruhi oleh bentuk pulsa pada komponen pertama dan pada komponen kedua. Sedangkan pulsa untuk komponen ketiga ini tergantung dari pulsa pada komponen pertama, demikian juga pulsa komponen keempat ini tergantung dari pulsa pada komponen kedua. Ingat, pasangan kedua komponen ini tidak boleh on secara bersamaan, demikian juga S2 dan S4. Oke, jadi jika pada komponen pertama kita berikan pulsa 1, kemudian komponen kedua kita berikan pulsa yang kedua, tentunya pulsa S3 dan S4 ini harus kita sesuaikan dengan pulsa yang kita berikan pada S1 dan S2. Nah, jika pulsa 1 dan pulsa 2 bentuknya seperti ini, maka tegangan PAN itu diberikan oleh gambar ini ya, bentuknya sama seperti pulsa 1. Demikian juga PBN, ini bentuknya sama seperti pulsa 2, sehingga PAB tinggal kita kurangkan, PAN dikurangi dengan PBN, kita kurangkan, maka akan diperoleh bentuk pulsa seperti gambar yang di bawah. Nah, jika kita perhatikan bentuk tegangannya, di bagian ini ada nilai tegangan yang sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan voltage cancellation. Jadi pada sudut alfa ini nilai tegangannya sama dengan 0, jadi ada bagian tegangan yang tercancel.
Nah, dengan memperbesar atau memperkecil sudut alfa, maka bagian tegangan yang tercancel atau yang nilai tegangannya sama dengan 0 tentunya ini akan mengalami perubahan. Sebagai contoh misalnya jika alfanya sama dengan 0, berarti bagian tegangan yang tercancel juga 0, sehingga bentuk tegangan beban yang kita hasilkan itu merupakan gelombang kotak. Kemudian jika alfanya ini 90 derajat, berarti bagian tegangan yang tercancel juga 90 derajat. Dan jika alfanya ini 180 derajat, berarti tegangan pada bebannya ini seluruhnya 0 ya. Jadi semua tegangannya ini akan tercancel. Nah, untuk mengatur sudut alfa ini bisa kita lakukan dengan menggeser posisi dari pulsa 2. Jadi jika pulsa kedua ini bergeser ke kiri, tentu alfanya akan semakin besar. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa alfa minimumnya itu sama dengan 0 ya. Jadi jika titik ini kita geser ke sini, berarti alfanya sama dengan 0, dan jika pulsa kedua ini kita geser sampai di sini, berarti alfanya 180 derajat. Oke, jadi dengan melakukan pengaturan pada sudut alfa, maka bagian tegangan yang nilainya sama dengan 0 atau bagian tegangan yang tercancel itu juga akan mengalami perubahan. Nah, tentunya tegangan outputnya bentuknya juga akan mengalami perubahan, demikian juga dengan parameter tegangannya, dalam hal ini nilai RMS dan lain sebagainya itu juga akan mengalami perubahan. Selanjutnya jika kita perhatikan luas bagian atas dengan luas yang bagian bawah, ini luasnya sama. Nah, tentunya karena luasnya sama berarti nilai DC-nya sama dengan 0. Ya, karena sesuai dengan fungsinya bahwa rangkaian ini mengubah DC menjadi AC. Sehingga komponen DC-nya nilainya sama dengan 0. Atau nilai rata-ratanya sama dengan 0. Kemudian di gambar pada bagian bawah ini juga kita berikan gambar untuk komponen utamanya ya, dalam hal ini harmonik dasar atau harmonik utama. Tentunya komponen inilah yang dikehendaki. Tetapi karena bentuk tegangan yang dihasilkannya di sini tidak sinusoidal, tentunya akan muncul harmonik-harmonik lain. Nah, semakin kecil nilai harmonik-harmonik lain yang muncul, tentunya kualitas tegangannya atau total harmonic dispersionnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana parameter kinerja untuk inverter ini? Itu diberikan oleh persamaan-persamaan ini. Jadi ini merupakan tegangan output RMS-nya. Ini adalah tegangan sumber ya, tegangan sumber untuk rangkaian bridge-nya. Kemudian ini sudut alfanya. Sedangkan persamaan ini merupakan persamaan untuk nilai tegangan dari komponen-komponen harmoniknya. Jika kita akan mencari harmonik pertama, N-nya ini bisa kita ganti dengan 1. Tentunya persamaan ini diperoleh dari deret Fourier. Nah, kualitas tegangannya itu ditentukan oleh persamaan ini. Jadi total harmonic distortionnya tentunya dikehendaki nilainya kecil ya. Dan jika kita perhatikan persamaan-persamaan ini, THD-nya ini juga dipengaruhi oleh sudut alfa. Jadi selain mempengaruhi tegangan output RMS dan tegangan harmoniknya, alfa ini juga mempengaruhi kualitas tegangannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan pulsa di mana sudut alfanya ini bisa kita atur? Jadi alfanya ini bisa kita atur. Nah, dalam praktek ini kita akan menggunakan Arduino. Hanya saja untuk mendapatkan pulsanya di sini berbeda dengan praktek sebelumnya. Pada praktek sebelumnya itu kita memanfaatkan pulsa PWM ya yang bisa dihasilkan oleh Arduino. Nah, di sini nanti untuk mendapatkan pulsa dan pengaturan sudut alfanya ini kita akan menggunakan pin-pin digitalnya, di mana pin digitalnya nanti kita definisikan high atau low berdasarkan waktu tertentu. Nah, waktunya tadi akan menentukan berapa sudut alfanya, kemudian bagaimana periode atau frekuensi pulsanya.
Nah, jika kita menghendaki mendapatkan tegangan AC dengan frekuensi 50 Hz, 50 Hz berarti periodenya adalah 1/50 ya, yaitu 20 milisecond atau 20.000 mikrosecond. Tentunya pulsa-pulsa yang kita hasilkan dari Arduino, ini programnya harus kita atur supaya pulsa yang dihasilkannya memiliki periode sebesar 20 mikrosecond. Oke, ini merupakan komponen yang kita gunakan ya, sama seperti praktek sebelumnya mengenai DC-DC converter, merupakan Arduino. Kemudian di sini kita lengkapi dengan LCD. Nah, nanti LCD-nya di sini kita akan menampilkan berapa sudut alfa, kemudian berapa waktu yang berkaitan dengan sudut alfa tadi. Jika kita kembali ke gambar sebelumnya, jadi sudut alfa ini tentunya berkaitan dengan waktu. Sebagai contoh, misalnya jika sudut alfanya ini adalah 180 derajat, berarti dari titik ini sampai dengan titik ini, kemudian frekuensinya ada 50 Hz, nah, tentunya nilai waktu yang berkenaan dengan sudut 180 derajat tadi adalah 10.000 mikrosecond. Karena untuk frekuensi 50 Hz, satu periode gelombang ini adalah 20.000 mikrosecond. Kemudian ini merupakan rangkaian bridge-nya. Nah, di sini kita lengkapi rangkaian kita dengan transformator, karena tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian bridge ini, dalam hal ini tegangan AC-nya, nilainya masih relatif kecil, sedangkan beban yang akan kita gunakan di sini adalah motor universal, di mana motor universal ini butuh tegangan yang relatif cukup besar. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian bridge-nya ini atau tegangan AC-nya ini kita naikkan dengan transformator. Kemudian ini tombol untuk mengatur sudut alfanya ya. Jadi sebagai contoh, misalnya jika tombol ini kita tekan, sudut alfanya bertambah, jika tombol ini kita tekan, sudut alfanya akan berkurang. Nanti tinggal kita atur pada programnya. Nah, di tabel ini ditunjukkan parameter-parameter yang akan kita ukur dari rangkaian kita. Sebagai contoh, misalnya untuk alfa minimum, nanti akan kita ukur berapa tegangan RMS-nya, dalam hal ini tegangan pada beban. Demikian juga harmonik 1 dan THD-nya. Kemudian kita tambah sudutnya 15 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Nah, dari perubahan sudut alfa ini, tentunya nanti kita bisa memperoleh gambaran bagaimana pengaruh pengaturan sudut alfa terhadap tegangan output RMS dan nilai THD-nya. Oke, kita lihat terlebih dahulu bagaimana konsep pengendaliannya untuk setiap komponen yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan MOSFET ya. Jadi atas ini merupakan MOSFET tipe P, RF9540, dan bagian bawah ini kita menggunakan MOSFET tipe N. Tentunya jika Anda ingat kembali praktek kita sebelumnya, MOSFET pada bagian atas dan pada bagian bawah ini diberikan bentuk pulsa yang sama, karena di sini tipe MOSFET-nya berbeda. Tetapi agar ada kepastian bahwa kedua MOSFET ini tidak on secara bersamaan, maka kita perlu berikan waktu keterlambatan atau dead time. Oke, kita lihat untuk pulsa 1 ini diberikan ke MOSFET 1, kemudian pulsa 3-nya ya, kita perhatikan di sini ada waktu jeda sedikit ya. Inilah yang kita masukkan dengan dead time. Demikian juga antara pulsa 2 dengan pulsa 4, komponen kedua dan komponen keempat ini juga harus kita sediakan dead time. Nah, tegangan bebannya sendiri seperti yang telah kita singgung tadi, ini dipengaruhi oleh bentuk tegangan bentuk pulsa 1 dan bentuk pulsa 2. Jadi tinggal kita kurangkan pulsa 1 dengan pulsa 2 sehingga kita akan memperoleh bentuk tegangan pada beban. Nah, bagaimana konsep pemrograman Arduino agar kita bisa menghasilkan pulsa-pulsa yang kita inginkan? Itu diberikan oleh bagian ini. Jadi ini merupakan bagian penting dari program untuk Arduino-nya. Oke, kita lihat dulu yang pertama, digital write PWM MOSFET 1. Ini PWM MOSFET 1 ini tentunya ada alamatnya ya, nanti kita definisikan pada programnya. Ini kita definisikan sebagai height, itu maksudnya berlaku untuk bagian ini.
Jadi pulsa 1 beralih dari kondisi low ke kondisi high. Kemudian setelah beberapa mikrosecond, dalam hal ini sesuai dengan waktu di time yang akan kita berikan pada programnya. Jadi setelah beberapa mikrosecond, maka pulsa 3 ini beralih dari kondisi low ke kondisi high. Selanjutnya untuk pulsa 2, nah pulsa 2 ini akan berubah dari low ke high sesuai dengan sudut alfa yang kita tetapkan. Nah perintahnya itu berhubungan dengan bagian ini. Jadi sudut alfanya nanti kita konversikan ke waktu dan seterusnya. Jadi agar kita bisa menghasilkan pulsa 1 sampai dengan pulsa 4 sesuai dengan gambar ini, kemudian sudut alfanya ini bisa kita geser, artinya pulsa 2 ini bisa kita geser ke kiri atau bisa kita geser ke kanan. Nah bagian yang paling penting dari programnya itu ditunjukkan oleh bagian ini. Oke, kita lihat sekilas untuk program Arduino nya ya. Ini merupakan definisi atau nama-nama variabel yang kita gunakan ya. Untuk pulsa 1 di sini kita berikan nama variabelnya PWM MOSFET 1 dan kita menggunakan pin digital nomor 3. Demikian juga untuk pulsa-pulsa untuk MOSFET 2, 3 dan 4. Jadi di sini kita menggunakan pin 3, 9, 11 dan 10. Kemudian ini pin yang berkaitan dengan tombol untuk menambah dan mengurangi sudutnya. Kita menggunakan pin nomor 6 untuk menambah sudut dan pin nomor 7 untuk mengurangi sudutnya. Kemudian ini variabel-variabel yang kita gunakan untuk program kita ya. Ini merupakan bagian setupnya. Nah, di time-nya di sini kita tetapkan sebesar 100 mikrosecond. Kemudian untuk perubahan sudutnya, setiap kali kita menekan tombol tambah sudut atau tombol kurangi sudut, maka akan berubah sebesar 15 derajat. Kemudian ini merupakan bagian point loop-nya. Bagian ini berkaitan dengan kondisi ketika kita menekan tombol untuk penambahan sudut. Oke, jadi dengan menekan tombol tambah sudut, maka sudutnya akan bertambah dan penambahannya setiap kali kita tekan adalah 15 derajat. Kemudian bagian ini berfungsi untuk mengubah sudut tadi menjadi waktu. Ya, hal ini diperlukan karena untuk mendapatkan kapan pulsanya berada dalam kondisi high, kapan pulsanya berada dalam kondisi low, maka pada programnya ini harus kita inputkan waktunya, bukan sudutnya. Nah, frekuensi tegangan AC yang merupakan output dari rangkaian full bridge-nya di sini kita kehendaki sebesar 50 Hz. Berarti periodenya 1/50, yaitu 20 milisecond, dan jika diukur dalam mikrosecond berarti 20.000 mikrosecond. Jika Anda perhatikan di sini ada angka 10.000 ya. Ini maksudnya adalah untuk setengah periodenya. Jadi konversi sudut ke dalam waktu di sini kita berdasarkan setengah periodenya. Nah, karena konversi sudut ke waktu ini hanya berdasarkan setengah periodenya, maka di sini sudut yang kita gunakan adalah 180 derajat. Jadi nilai sudut dibagi dengan 180 derajat, kemudian dikalikan dengan 10.000, itu akan diperoleh waktu yang berkaitan dengan sudut tersebut. Kemudian ini kenapa kita kurangkan? Kalau Anda perhatikan di sini ada tanda kurang ya. Oke, jadi kenapa dikurangkan? Karena waktu tadi itu akan kita gunakan untuk menentukan
kapan pulsa 2 ini berubah kondisi dari low ke high. Nah, jika tidak kita kurangkan, tentunya waktunya tadi itu berkaitan dengan waktu pada bagian ini. Jadi dari titik ini sampai dengan titik ini. Sementara kita berkepentingan dengan waktu dari titik ini sampai dengan titik ini. Jadi waktu dari titik ini sampai dengan titik ini tentunya waktu secara keseluruhan yaitu 10.000 mikrosecond dikurangi dengan waktu dari bagian ini. Kemudian untuk mengkonversi nilai sudut ke waktu, di sini juga kita sudah melibatkan dead time-nya. Jadi dead time-nya juga sudah kita perhitungkan. Selanjutnya nilai suhu yang kita tetapkan, kemudian hasil perubahannya ke dalam waktu, ini kita tampilkan ke dalam LCD. Sedangkan bagian ini berkaitan ketika kita menekan tombol untuk mengurangi sudutnya. Nah, setiap kali kita menekan tombol tambah sudut dan tombol kurangi sudut, maka perubahannya di sini kita tetapkan sebesar 15 derajat. Nah, karena di sini kita sudah memperhitungkan di time, maka nilai minimum dari sudutnya itu tidak bisa kita buat sama dengan 0. Demikian juga nilai maksimumnya itu tidak bisa kita buat menjadi 180. Jadi walaupun di sini kita tetapkan batasnya 180 derajat, batas maksimalnya, tapi nanti ketika programnya dijalankan ini tidak akan bisa tercapai karena adanya di time yang kita ikutkan pada program ini. Jadi idealnya perbedaan sudut antara pulsa 1 dengan pulsa 2 ini bisa kita buat dari 0 sampai dengan 180 derajat. Tetapi karena kita sudah memperhitungkan di time-nya, maka batas minimumnya itu tidak bisa sama dengan 0, demikian juga batas maksimumnya itu tidak bisa mencapai 180 derajat. Nah, berapa nilai minimum dan maksimumnya itu tergantung dari nilai di time yang kita gunakan. Nah, inilah bagian yang paling penting dari program kita agar kita bisa mendapatkan pulsa kendali, dalam hal ini pulsa 1, pulsa 2, pulsa 3, dan pulsa 4. Kemudian antara pulsa 1 dan pulsa 2 itu bisa kita atur waktunya atau bisa kita atur sudutnya. Oke, jadi silakan Anda buat program ini kemudian Anda upload ke Arduino. Nah, untuk pengawatannya atau koneksinya itu diperlihatkan pada gambar ini ya. Sebagai contoh misalnya untuk LM324 atau op-amp ini kaki 2-nya ini kita ambil dari tegangan 3,3 volt Arduino. Kemudian pin 3-nya ini kita kaki 3-nya ini kita ambil dari pin 3 Arduino. Kemudian outputnya ini kita masukkan ke MOSFET yang pertama. Jadi silakan Anda lihat keterangan-keterangan yang ada pada gambar ini untuk melakukan pengawatan atau membuat pengawatannya. Jadi konsep pengawatannya sama seperti praktek kita sebelumnya. Ini merupakan rangkaian kita. Jika Anda ingat kembali praktek kita sebelumnya, bahwa sebelum kita menghubungkan rangkaian bridge ini dengan sumber,
Ini sebaiknya kita pastikan dulu bahwa semua pulsa untuk MOSFET-nya ini tidak ada yang hilang. Jadi untuk rangkaian bridge-nya ini sumbernya kita lepas terlebih dahulu, cukup satu kabel saja yang kita putuskan, kabel positifnya. Kita ukur dulu apakah semua pulsa pada MOSFET-nya ini semuanya tersedia. Karena jika ternyata ada pulsa yang tidak ada, ini akan mengakibatkan ada komponen yang bisa mengalami kerusakan pada bagian MOSFET-nya. Oke, kita upload program kita ke Arduino. Oke, proses uploadnya telah selesai. Kemudian kita nyalakan power supply ini untuk supply dari op-amp yang kita gunakan. Nah, di sini power supply-nya Anda perhatikan kedua tombol ini sebaiknya diaktifkan ya kedua-duanya. Nah, jika ini kedua-duanya kita tekan, maka di sini supply yang ada di bagian ini dengan bagian ini bekerja dalam kondisi paralel. Jadi ini sengaja kita paralelkan karena nanti ketika kita hubungkan dengan beban, dalam hal ini motor universal, itu butuh arus yang relatif agak besar, dan jika cuma satu yang kita gunakan, artinya ini tidak kita aktifkan, ini arusnya tidak sanggup. Jadi kita paralelkan kedua sumber ini sehingga suplai arus ke bebannya nanti bisa mencukupi. Nah, untuk langkah awal, karena di sini bebannya belum kita masukkan, ini sebaiknya pembatas arusnya kita buat ke posisi minimum terlebih dahulu, jangan terlalu tinggi ya. Tegangannya kita nolkan terlebih dahulu. Kita nyalakan power supply-nya. Nah, tegangan yang akan kita gunakan di sini cukup 10 volt. Oke, jadi kurang lebih 10 volt. Nah, tadi programnya sudah kita upload. Kita pastikan dulu bahwa semua pulsa untuk MOSFET-nya itu tidak ada yang hilang. Kita ukur menggunakan osiloskop. Ini merupakan probe untuk channel 1. Ini merupakan MOSFET yang pertama, MOSFET yang kedua, MOSFET yang ketiga, MOSFET yang keempat. Channel 1 untuk MOSFET yang pertama. Kemudian bagian ini kita hubungkan dengan ground ya, dengan ground. Nah, groundnya tersedia pada terminal bagian ini. Kemudian channel 2 untuk MOSFET atau pulsa untuk MOSFET yang kedua. Ini groundnya tidak perlu kita koneksikan lagi ya, karena probe 1 tadi ini groundnya sudah kita koneksikan. Jadi ground yang kita pakai cukup satu saja. Untuk probe yang lain ini tidak perlu kita koneksikan. Kemudian channel 3 untuk MOSFET yang ketiga. Anda perhatikan posisi kabelnya di sini, jangan sampai ada yang terhubung singkat. Kemudian ini untuk channel 4 untuk MOSFET yang keempat. Nah, jika ternyata di sini pulsanya tidak terbaca, kita bisa menekan tombol auto set. Oke, jadi di sini terlihat bahwa semua pulsa ini tidak ada yang hilang ya. Jadi pulsanya semuanya ada. Coba kita tekan tombol untuk mengatur sudutnya. Anda perhatikan itu terjadi pergeseran. Atau coba kita aktifkan channel 1 dan channel 2 saja, channel 3 dan channel 4 nya kita nonaktifkan. Anda perhatikan di sini terjadi pergeseran ya. Oke, sesuai yang kita bahas tadi bahwa bentuk tegangannya itu adalah selisih tegangan pada MOSFET 1 dan MOSFET 2, dan bentuknya ini sama dengan selisih dari pulsa 1 dan pulsa 2. Nah, untuk mendapatkannya kita bisa menggunakan tombol mat. Tombol mat. Kemudian kita kurangkan channel 1, kita kurangkan dengan channel 2. Di sini sudah benar ya, channel 1 dikurangi dengan channel 2.
Nah, inilah bentuk tegangan pada bebannya. Oh ya, ini untuk sudut sekitar 0 derajat. Sesuai dengan yang kita bahas tadi, ini tidak bisa mencapai 0 derajat. Anda perhatikan sudut minimumnya di sini adalah 3,6 derajat. 3,6 derajat, dan ini berkaitan dengan waktu 9.800 milisecond. Jika Anda perhatikan, gelombang yang berwarna merah itu merupakan bentuk tegangan bebannya. Itu tidak sempurna kotak ya, ada selisihnya sedikit. Nah, selisih tadi itu disebabkan karena di sini juga kita sudah melibatkan lead time. Jadi sudut minimum yang bisa kita berikan untuk lead time sebesar 100 mikrosecond adalah 3,6 derajat. Nah, jika kita bandingkan pulsa 1 dalam hal ini yang berwarna kuning dengan pulsa 2 yang berwarna biru, di situ terlihat bahwa pulsa 2 ini akan berubah dari kondisi low ke kondisi high dalam waktu 9.800 mikrosecond setelah perubahan kondisi low ke high dari pulsa 1. Jadi waktu yang ditunjukkan pada LCD-nya tadi itu berkenaan dengan hal ini. Oke, coba kita rubah sudutnya. Ini 15 derajat. Gelombang warna merah itu bentuk tegangan bebannya. Kemudian coba kita tambah lagi sampai 90 derajat. Anda perhatikan pulsa 1 dan pulsa 2 itu sudah ada selisihnya ya. Itu sekitar 90 derajat, dan bentuk tegangan bebannya seperti yang ditunjukkan pada gelombang yang berwarna merah. Kita tambah coba sampai nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya di sini tuh hanya bisa sampai 178,2 derajat. Anda perhatikan tegangan bebannya yang berwarna merah itu relatif sangat kecil ya, bisa kita anggap tegangannya sama dengan 0. Dan pulsa 1 dan pulsa 2 itu hampir berimpit atau bisa dianggap berimpit. Oke, jadi dengan menekan tombol tambah sudut dan kurang sudut ini kita bisa mengatur sudut alfanya. Nah, tegangan pada output MOSFET-nya ini bisa juga sebenarnya kita langsung ukur ya. Jadi ini merupakan terminal output untuk MOSFET-nya. Ini sudah kita sediakan 2 kabel. Jadi tegangan output MOSFET, dalam ini tegangan beban, ini bisa juga kita ukur secara langsung dengan menggunakan probe osiloskop pada bagian ini. Hanya saja semua probe yang lain ini harus kita lepaskan. Jadi lepaskan terlebih dahulu semua probe-nya ya. Lepaskan, kemudian di sini kita hanya akan menggunakan channel 1. Kita hubungkan. Nah, kemudian rangkaian MOSFET-nya ini kita hubungkan dengan sumber. Kita tekan auto set. Nah, itulah tegangan output MOSFET-nya atau dalam ini tegangan beban. Coba kita tekan tombol untuk merubah sudutnya. Ini sudut 150 derajat. Sudut 150 derajat ini berkaitan dengan waktu 1666,67 mikrosecond, dan tegangan output dari rangkaian bridge-nya ini seperti yang diberikan pada hasil pengukuran osiloskop. Jadi ini sama saja dengan gelombang yang berwarna merah tadi ya.
Ini untuk 60 derajat. Coba kita buat nilai minimumnya. Oke, nilai minimumnya ini hanya 3,6 derajat ya, karena di sini ada di timenya yang sudah kita ikutkan. Ini berkaitan dengan waktu 9800 mikrosecond. Ini gelombang yang dihasilkan ini hampir berbentuk gelombang kotak atau square wave. Nah, jika kita perhatikan tegangan output MOSFET-nya ini bervariasi dari negatif ke positif. Tentunya nilai negatifnya di sini ini sesuai dengan tegangan sumbernya min 10,2 volt. Kemudian nilai positifnya di sini adalah 10,2 volt. Jadi nilai DC-nya tentunya sama dengan 0 karena luas yang atas ini sama dengan luas pada bagian bawah. Jadi nilai DC-nya sama dengan 0. Ini sesuai dengan fungsi rangkaian ini, bahwa rangkaian ini mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Jadi di sini yang ada hanya nilai-nilai AC-nya saja. Hanya saja karena gelombangnya di sini merupakan gelombang kotak, tentunya ada harmonik-harmonik lain selain harmonik dasar. Nah, untuk mengukur parameter tegangan output dari rangkaian bridge-nya ini bisa kita tekan tombol measure. Di situ terlihat nilai average-nya ya, rata-ratanya itu sekitar 100 mV atau bisa dianggap sama dengan 0. Kemudian nilai RMS-nya juga diberikan itu sekitar 10,3 volt. Nah, hanya saja di sini nanti tegangan yang akan kita ukur tegangan yang berkaitan dengan sisi tegangan tinggi dari transformatornya. Oke, jadi output dari rangkaian bridge ini akan kita hubungkan sebagai input untuk sisi tegangan rendah transformator. Kemudian sisi tegangan tingginya nanti kita hubungkan dengan motor universal. Nah, parameter yang akan kita ukur berkaitan dengan sisi tegangan tinggi atau yang berkaitan langsung dengan beban. Oke, ini merupakan trafo yang akan kita gunakan. Nah, sisi tegangan rendahnya di sini kita menggunakan terminal 0 dan terminal 12 volt ya. Jadi ini berhubungan dengan 12 volt. Di 0 dan 12 volt. Nah, kabel ini kita hubungkan dengan output dari rangkaian bridge-nya. Ya, sebaiknya power supply-nya kita matikan terlebih dahulu. Oke, ini kita hubungkan dengan output dari rangkaian bridge. Perhatikan posisi kabelnya ya, jangan sampai ada yang terhubung singkat. Selanjutnya sisi tegangan tinggi transformatornya ini kita hubungkan dengan motor universal. Nah, di sini sisi tegangan tingginya kita menggunakan terminal 0 dan 240 volt. Ini kita hubungkan ke motor universal. Nah, untuk mengukur parameter tegangan beban kita menggunakan alat ukur ini ya. Untuk menyalakannya tekan tombol power. Kemudian di sini ada beberapa menu ya. Ada untuk pengukuran tegangan, arus, frekuensi, kemudian pengukuran daya, pengukuran energi dan lain-lain. Juga tersedia untuk pengukuran harmonik. Nah, di sini kita menggunakan pengukuran untuk tegangannya. Jadi pilih dulu bagian ini, kemudian tekan enter. Kemudian kita bisa pilih F3 ya untuk mengukur bagian mana. Nah, nanti gelombangnya juga bisa kita tampilkan dengan menekan tombol F4. Jadi F4 ini berhubungan dengan scope.
Scope ini maksudnya kalau kita akan melihat bentuk gelombangnya. Nah, kemudian di sini alat ini sebenarnya untuk 3 fasa ya, tapi bisa juga digunakan untuk 1 fasa. Nah, ini netralnya yang kita gunakan di sini adalah L1. Jadi netral dengan L1. Ini kita hubungkan dengan sisi beban. Dalam hal ini terminal dari motor universalnya. Oke, sebaiknya periksa lagi jangan sampai ada kabel yang terhubung singkat. Ini probnya kita singkirkan, oscilloscope-nya bisa kita matikan karena tidak kita gunakan lagi. Oke, kita nyalakan power supply-nya. Anda perhatikan di sini tegangannya ngedrop ya, karena di sini arusnya kita batasi minimum. Jadi sebaiknya ini bisa kita tambah arusnya ya. Oke, jadi ini adalah untuk kondisi sudut cancel sebesar 3,6 derajat atau minimumnya. Nah, ini arus dan tegangan dari power supply, arusnya berarti ditambahkan ya, karena tadi dirangkai paralel. Oke, coba kita ukur parameter tegangan bebannya. Ini kita tekan F3 ya, karena kita hanya akan menampilkan hasil dari pengukuran L1 yang kita gunakan. Jadi tadi kita menggunakan terminalnya pada L1 dan inilah kondisi parameter tegangan bebannya. Nah, ini merupakan bentuk tegangan beban ya. Tinggal kita tekan tombol scope. Nilai RMS nya itu 109 volt. Ini kita ubah sudutnya, kita tambah menjadi 45 derajat. Ini arusnya 1,56 ditambah dengan 2,01, motornya kecepatannya berkurang ya. Nah, nilai tegangan RMS bebannya 90,1 volt, THD nya 33%. Coba kita tambah sudutnya menjadi 90 derajat. Kecepatan motornya semakin berkurang. Ini merupakan arus yang ditarik dari power supply, 1,16 ditambah dengan 1,4. Kemudian kondisi tegangan pada bebannya, nilai RMS nya 70 volt, THD nya meningkat dibanding dengan 45 derajat tadi. Nah, di sini THD nya menjadi 57%. Coba kita tampilkan komponen harmoniknya. Jadi tekan escape dulu, kemudian arahkan ke harmonik. Ini tombol lampu ya. Pada alat ukurnya tadi kita menggunakan terminal L1, berarti di sini yang kita baca adalah U1. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita hanya menampilkan hasil pengukuran pada L1 dengan menekan tombol F3. Jadi dari hasil pengukurannya terlihat bahwa harmonik satunya ini 100%, jadi harmonik 1 dijadikan sebagai dasar, dinilainya selalu 100%. Harmonik kedua sekitar 5,6%, harmonik ketiganya di situ terlihat 30-an persen, harmonik keempat ini relatif kecil,
hanya sekitar 1,8%. Jadi dari hasil ini terlihat bahwa yang dominan itu adalah harmonik ganjil. Harmonik genap nilainya relatif kecil. Nah, komponen harmonik hasil pengukuran tadi itu diberikan dalam bentuk persen. Kemudian untuk mendapatkan berapa nilai RMS dari setiap komponen harmonik itu bisa kita peroleh berdasarkan persamaan ini. Jika kita uraikan persamaannya, maka nilai RMS dari harmonik pertama itu adalah tegangan output RMS dibagi dengan akar 1 tambah dengan THD pangkat 2. Angka 1 ini maksudnya adalah 100% ya, karena tadi yang dijadikan dasar adalah harmonik pertama. Jadi harmonik pertamanya adalah 100%. Nah, data kita tadi tegangan output RMS nya anggaplah 71 volt, kemudian THD nya 57%. Dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung nilai RMS dari harmonik pertama, yaitu sebesar 61,68 volt. Selanjutnya untuk harmonik genap di sini kita abaikan ya, karena tadi persentasenya relatif sangat kecil. Jadi yang dominan adalah harmonik ganjil. Sebagai contoh misalnya untuk harmonik ketiga tadi anggaplah 37%. Nah, 37% ini maksudnya adalah 37% dari harmonik pertama. Jadi harmonik ketiga nilai RMS-nya adalah 37% dikali dengan harmonik pertama, diperoleh hasil 22,8 volt. Oke, coba kita ubah kembali sudut cancelnya menjadi 45 derajat ya. Kemudian kita bandingkan bagaimana nilai RMS dan komponen harmoniknya. Nah, karena sudut cancelnya di sini kita perkecil, tentunya tegangan pada motornya ini akan lebih besar dibanding 90 derajat. Jadi kecepatan putaran motornya akan bertambah. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa nilai RMS nya menjadi 90,1 volt, sementara pada sudut 45 derajat tadi itu sekitar 71 volt. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa harmonik ketiganya di sini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi ya. Untuk sudut 45 derajat tadi harmonik ketiganya sebesar 37%, sedangkan pada sudut 45 derajat harmonik ketiganya di sini itu sebesar 13%. Dan nilai THD-nya juga relatif lebih baik ya dibanding sudut 90 derajat. Di sini nilai THD-nya 33,2%. Nah, komponen-komponen harmoniknya juga bisa kita tampilkan dalam bentuk bar ya, dalam bentuk diagram, itu dengan cara menekan tombol F4. Jadi inilah diagram atau bar dari harmonik yang dihasilkan. Oke, selanjutnya coba kita ubah sudut cancelnya menjadi 120 derajat. Tentunya pada sudut ini tegangan output itu nilainya akan semakin kecil. Sehingga putaran motor universalnya juga relatif sangat lambat. Dari hasil pengukurannya di sini terlihat bahwa tegangan output RMS-nya itu sekitar 45 volt dengan THD sebesar 123%. Jadi ini nilai THD-nya relatif sangat besar ya. Artinya kualitas tegangannya juga relatif sangat buruk dibandingkan dengan sudut-sudut 45 dan sudut 90 derajat tadi. Oke, jadi silakan Anda lengkapi tabel ini. Jadi Anda ubah sudutnya dengan cara menekan tombol tambah sudut atau kurangi sudut.
Kemudian dari hasil yang Anda peroleh di sini, Anda gambarkan hubungan antara sudut alfa dengan tegangan beban dalam hal ini tegangan RMS, kemudian grafik atau gambar antara alfa terhadap THD. Nah, hasil yang kita peroleh tadi bisa juga kita periksa dengan menggunakan persamaan ini. Tentunya dengan menggunakan persamaan ini ada perbedaan sedikit dengan hasil pengukuran ya. Jadi antara hasil perhitungan itu tidak mungkin persis sama dengan hasil pengukuran. Nah, dari hasil pengukuran tadi terlihat bahwa THD yang dihasilkan oleh inverter ini secara umum THD-nya masih relatif besar atau kualitas tegangannya tidak terlalu baik. Nah, untuk beban-beban tertentu, nilai kualitas tegangan yang tidak baik tadi atau yang THD-nya tinggi itu masih bisa digunakan. Tetapi jika bukan kita menghendaki kualitas tegangan yang baik atau nilai THD yang kecil, kemudian kita hanya memiliki sumber DC, di mana sumber DC tadi harus kita ubah menjadi AC, tentunya sebaiknya kita menggunakan inverter yang bisa menghasilkan kualitas tegangan yang baik. Misalnya inverter yang dikendalikan dengan SPWM unipolar. Ingat, untuk SPWM unipolar atau bipolar, inverternya juga harus dilengkapi dengan filter. Oke, pembahasan detail mengenai inverter ini silakan Anda simak kembali materi kita tentang DC AC converter. Kemudian coba Anda simak juga pembahasan atau video mengenai pengecekan kualitas tegangan yang dihasilkan oleh inverter yang ada di pasaran. Oke, demikian praktek kita untuk kali ini. Sampai bertemu kembali pada praktek berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.